Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sukses dan rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai lingkaran, terutama tentang garis singgung. Garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan luar. Ya, kita lihat soal yang pertama. Pada gambar berikut, AC dan BC adalah garis singgung dengan pusat O. Ya, kalau AC dan BC garis singgung berarti dia siku-siku di A. Nah, ini siku-siku. Siku-siku juga di B. Ya, panjang CD, mana CD? Nah, berarti dari sini ya. Dari C ke D itu adalah 16. Sedangkan OA adalah 10. Nah, ini 10 jari-jari OA. Nah, OB juga jari-jari berarti 10. OD jari-jari juga 10. Nah, gitu ya. Berarti OC adalah 10 ditambah 16 sama dengan 26 gitu. Yang ditanya adalah luas layang-layang. Ya, ya, yang ditanya adalah luas layang-layang AOBC. A O B C. Ya. Oke, kita cari AC dulu. Ya, AC adalah akar dari ini ya, OC kuadrat dikurang dengan OA kuadrat. Berarti 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Sehingga jadinya 676 dikurang 100 sama dengan akar 576. Jadi 24. Nah, berarti di sini 24. Maka luas layang-layang AOBC itu dapat dicari dengan 2 kali luas segitiga OAC. OAC. Lihat ya, layang-layangnya yang ini ya. Pas segitiganya ini ya, segitiga yang atas ya. Dikali 2 gitu ya. Oke, 2 kali. Nah, segitiga OAC adalah setengah kali OA kali AC. Nah, gitu ya. Setengah kali OA, alasnya adalah OA, tingginya adalah AC. Ingat alas dan tinggi harus tegak lurus. Nah, ini kita coret aja. Jadi dapat 10 kali 24. Maka didapat 240 cm persegi. Nah, ini dia jawabannya yang E. Kita lihat soal nomor berikutnya. Nomor 22. Pada lingkaran berpusat di O dan titik P berada di luar lingkaran. Oke, pusatnya O ya. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, sebentar dulu ya, kurang gede lingkarannya. PA, nanti aja lingkarannya gitu. Nah, lingkaran berpusat di O, lalu titik P berada di luar lingkaran. Nah, misalnya di sini PA dan PP garis singgung dengan PA 20. Nah, misalnya di sini PA terus PB. Nah, gitu. Ya, oke. Ini PB ya. Nah, kalau dia garis singgung, pastinya OA harus tegak lurus dengan AB. Begitu juga OB harus tegak lurus dengan BP. Nah, PA 20 berarti ini juga 20. BP 20. PO, nah PO ini ya. Ya, tanya 25. Ya. Nah, yang ditanya adalah panjang apa ini? Panjang tali busur AB. Nah, yang ditanya adalah AB. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu apa nih? OB. Ya, OB dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras.
OB sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Sehingga jadinya akar 625 dikurang 400. Sehingga jadinya akar 225. Ya, jadi 15. Nah, ini berarti 15. Nah, sekarang saya akan pakai yang ini ya. Jadi AB dicari dengan cara ini dicari dulu ya. Ntar dikali 2 gitu ya. Karena panjang dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Ya. Nah, jadi saya akan pakai yang segitiga yang atas saja. Di segitiganya siku-siku. Ini O, ini B, ini P. Ini 20, ini 15, ini 25. Gitu ya. Nah, cara mencari ini ya, cara misalnya ini apa? D gitu ya. Oke. Nah, jadi OP kali BD gitu ya. OP kali BD dibagi 2 itu luas segitiga ya. Luas segitiga yang besar adalah OP kali BD. Sama dengan OB kali BP, OB kali BP dibagi 2. Nah, gitu ya. Luas segitiga ini. Coret dong. Ya, OP itu 15, sorry 25 ya. Nah, terus BD kita mau cari BD OB 15, BP 20. Nah, sehingga BD adalah 15 kali 20 dibagi 25. Nah, lalu kita coret sama-sama dibagi 5, maka dapat 4, bagi 5 dapat 5. Nah, sekarang ini bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 1 ya. Kan ini 12. Gitu. Nah, BD 12 ya. Ini ya. BD dari sini ke sini 12. Berarti ini juga 12. Ya, sehingga panjang tali busur AB, nah, tali busur AB sama dengan 12 tambah 12. Sehingga jadinya 24. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24. Jadi G, S, P, D ya. Garis singgung persekutuan dalam adalah 24. Jarak kedua pusat ya, jarak pusat ya. Kita sebut aja JP gitu ya, jarak pusat sama dengan 30. Jari-jari pertama sama dengan jari-jari 2 kali jari-jari kedua. Jadi R1 sama dengan 2 kali R2. Panjang jari-jari lingkaran pertama R1 berapa? Ya. Nah, adik-adik yang belum ngerti GSPD, ya namanya GSPD. Nah, ini lingkaran. Jadi garis yang ini namanya GSPD. Jadi kita kalau GSPD ya yang 24 itu jarak dari sini ke sini gitu ya. 24. Jari-jari yang besar itu 2 kali R1 gitu ya. Nah, ini R1-nya nih ya. R1. Nah, ini jarak pusat. Jarak pusatnya adalah 30. Ya. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Nah, pakai rumus Pitagoras. Jarak pusat pangkat 2 sama dengan garis singgung persekutuan dalam pangkat 2 ditambah R1 plus R2 pangkat 2. Jarak pusatnya 30, garis singgung persekutuan dalam 24, R1 adalah 2R2 tambah R2 pangkat 2. Nah, ini 900, ini berapa? 576 tambah 3R2 pangkat 2. Nah, ini berarti 900 dikurang 576 sama dengan 9R2 pangkat 2. Ini kalau kita kurangi, kita akan dapat 324 ya. Nah, lalu dibagi dengan 9, dapatlah R kuadrat. Ya, sorry, R2 kuadrat gitu ya. Nah,
Ini 324 kalau kita bagi 9, 324 bagi 9 maka dapat berapa di sini dapat 3 ya. 27, 54 bagi 9 dapat 6 ya. Nah, oke, jadi 0. Nah, berarti R2 kuadrat sama dengan 36, maka didapat R2 sama dengan akar 36. Sehingga hasilnya 6 ya. Itu R2 yang ditanya jari-jari lingkaran pertama. Nah, berarti nyari R1 pakai rumus yang ini. 2 kali 6 sama dengan 12. Gitu ya. Nah, ini jawabannya 12. Sehingga jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 25. Jarak pusat dua buah lingkaran adalah 13. Jarak pusat sama dengan 13. Panjang salah satu jari-jarinya adalah 7. Berarti R1 sama dengan 7. Panjang garis singgung persekutuan luar GSPL adalah 12. Jari-jari lingkaran lainnya L2 yang ditanya ya. Berapa? Ya, oke. Adik-adik yang belum ngerti tentang garis singgung luar ini ya. Ini ada lingkaran. Nah, yang seperti ini nih namanya garis singgung luar. GSPL ya. Jarak dari sini ke sini ya. Itu disebut GSPL. Nah, terus jari-jari lingkarannya kita nggak tahu nih ya. Mana jari-jari yang besar, mana yang kecil kita nggak tahu. Tapi jarak pusatnya sudah pasti 13. Gitu ya. Nah, kalau ada soal begini, maka caranya jarak pusat kuadrat sama dengan garis singgung persekutuan luar pangkat 2 ditambah dengan selisih R. Nah, kan kita nggak tahu nih R mana yang lebih besar. Nah, kita tulis aja dulu delta R pangkat 2. Gitu ya. Nah, JP-nya adalah 13. GSPL-nya adalah 12 ditambah dengan delta R pangkat 2. Nah, ini kan 169. 144 tambah delta R pangkat 2. Sekarang 169 dikurangi 144. Nah, itulah delta R pangkat 2. Ini kita kurangi maka dapat 25. Delta R pangkat 2. Nah, berarti delta R-nya adalah akar dari 25 sama dengan 5. Nah, kemungkinan satu ya. Delta R itu adalah R1 dikurang R2 sama dengan 5. R1-nya kan 7. Nah, 7 dikurang R2 sama dengan 5. Nah, jadi R2-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Jawabannya sudah ada kan? Ya udah langsung aja yang A. Tapi kalau misalnya belum ada ya kita cek kemungkinan kedua. Apa dong? R2 dikurang R1 sama dengan 5. R2-nya nggak tahu, R1-nya 7 sama dengan 5. Maka R2 sama dengan 12 ya. Jadi bisa 2, bisa 12 ya. Kita pilih jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi persamaan soal berikutnya. Oke, ya. Soalnya kepotong ini ya. Perhatikan gambar. Pada gambar di atas, CD adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, jika dia garis singgung persekutuan luar, berarti ini dia siku-siku di C dan di D. AD, mana AD? AD-nya ini ya, 15, sedangkan BC adalah 8. Jarak AB adalah 25. Nah, gitu ya, 25. Nah, yang ditanya luas ABCD ya, luas ABCD. Luas ABCD itu apa? Berupa apa dia? Jejer genjang ya? Oh, bukan, trapesium ya. Luas trapesium itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar. Yang mana yang sejajar? Ya ini dong, AD sejajar dengan BC ya. Nah, jadi AD tambah BC. Lalu dikali tingginya. Nah, tingginya yang mana? Tingginya jarak dari dua garis sejajar tersebut. Yang mana? Ya si CD. Ya, CD ini ya tingginya ya. Nah, dari mana tahu tingginya itu? Kode siku-siku. Artinya jarak terpendek dari AD dan BC. Ya, itulah tinggi ya. Nah, berarti kita cari CD-nya dulu dong. Ya, dengan menggunakan rumus apa?
garis singgung persekutuan luar. Ya, jarak pusat pangkat 2 sama dengan garis singgung persekutuan luar pangkat 2 ditambah dengan R besar dikurang dengan R kecil pangkat 2. Ya. Nah, oke, kita lanjut. CP jarak pusatnya 25. Pangkat 2 GSPL kita mau cari itu ya. Sebut aja X ya, biar gampang nulisnya. R besar itu 15, R kecilnya 8. Nah, sehingga ini 625 sama dengan X kuadrat. Ini 7 pangkat 2 jadi 49. Iya, 625 dikurang 49 sama dengan X kuadrat. Nah, ini berapa nih? X kuadrat sama dengan berapa nih? 576 ya. 576. Oke. Sehingga jadinya X adalah akar 576. Berarti 24. Ya. Nah, berarti ini 24. Sehingga luasnya adalah setengah kali AD ya. Lihat AD-nya ya. AD tambah BC. Nah, AD-nya adalah 15. BC-nya adalah 8. Dikali tingginya. Tingginya udah dapat tadi ya. 24. Nah, sehingga jadinya setengah kali. Oh, dicoret aja lah. Biar nggak setengah-setengah 12 ya. Oke, ini berarti 23 dikali dengan 12 ya, kaliin aja, nggak usah manja pakai kalkulator. 23 kali 12 6 ya, 46 ini 3 ini 2 ya, jadi 6 7 2 276 ya, 276 cm persegi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, oke, ada satu soal lagi. Pada gambar di atas panjang jari-jari KL, nah ini KL-nya adalah 5, sedangkan MN adalah 2. Panjang garis singgung persekutuan dalam KM, ini KM ya 24. Yang ditanya jarak pusat. Nah, caranya jarak pusat pangkat 2 sama dengan garis singgung persekutuan dalam kuadrat ditambah R besar ditambah dengan R kecil pangkat 2. Jarak pusatnya ditanya GSPD-nya 24. R besarnya 5, R kecilnya 2. Oke, sehingga jadinya 576 ditambah 49. Jadinya 625. Nah, jadi jarak pusat adalah akar dari 625 sama dengan 25. Gitu ya. Oke, mana jawabannya? Iya, yang ini. Ya, untuk soal yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist lingkaran. Saya sudah banyak banget bahas tentang garis singgung lingkaran ya. Cari di situ, semoga bermanfaat. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.